welcome to my guys. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini hingga mencapai 1000 subscriber. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan Beilang yang terkejut melihat kematian Wukong. Bahkan Wukong pun tidak sanggup mengalahkan Yuanzi. Beilang sangat sedih atas kematian Wukong, sedangkan Yuanzi terlihat sangat bahagia karena telah membunuh Sun Wukong. Yuanzi mengatakan pada dirinya sendiri, sebagai Tianjun, dia sangat malu karena melawan siluman rendahan hingga mengeluarkan kekuatan penuhnya. Itu berbahaya. Seharusnya Yuanzi lebih berhati-hati. Kemarahan itu sungguh tidak bagus. Sikap seperti itu sangat memalukan untuk Yuanzi. Jangan bicara lagi, karena aku sudah menghabiskan semua musuh dan mendapatkan sutra itu. Cepatlah lahaplah. Walaupun sudah melahapnya, tapi Yuanzi menginginkan lebih. Yang diinginkan Yuanzi adalah kekuatan yang tak ada batasnya. Siluman serigala itu masih bisa bernapas. Ternyata Beilang mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tapi dia hanya meregang nyawa dan akan segera mati. Yuanzi sudah terlalu lama menghabiskan waktu turun sendiri untuk merebut kitab ajaib King Jing. Itulah keinginan Yuanzi sesungguhnya. Tidak, Yuanzi harus lebih dari itu. Kalian ngerti nggak sih apa yang Mimin omongin? Nggak ya? Karena itu sebetulnya bukan perkataan Yuanzi, tapi jiwa yang ada di dalam Yuanzi lah yang berkata seperti itu. Mimin harap kalian bisa mengerti ya. Oke? Next. Dan Yuanzi Tianjun pun pergi. Dia merubah wujudnya menjadi burung dan terbang dengan menyenangkan. Kini Yuanzi telah pergi. Rasanya lega setelah dia menjauh. Ini adalah jarak kekuatan yang sulit dilawan. Bahkan dengan kekuatan dan kerja keras dari makhluk hidup. Ini adalah kekuatan seorang Tianjun. Menyakitkan dan penuh putus asa. Dan Beilang memanggil-manggil Yihu. Tapi sepertinya Yihu sudah tidak bernapas lagi. Apakah ini adalah keinginan cintanya? Lalu bagaimana? Apakah dunia juga tidak akan selamat? Dan tibalah rombongan Tang Sanzang. Jejak jiwa Wukong telah hilang, bahkan jejak jiwanya telah lenyap. Dan Guru Tang merasakan ada suara dan ada yang bergerak. Dan itu adalah Beilang yang menggendong adik kerbau. Beilang pun segera mendekati Guru Tang, sedangkan Guru Tang dan yang lainnya terkejut karena melihat adik kerbau kini tak sadarkan diri lagi. Beilang mengatakan bahwa dia hanya menemui adik kerbau yang sudah sekarat. Beilang juga sekarang tidak tahu apa yang harus dilakukannya lagi. Guru Tang mengatakan Wukong sangat pandai menyelinap dan bersembunyi. Wukong tidak mungkin bisa mati begitu saja. Cupat Kai juga menambahkan bahwa Wukong pasti menggunakan mantra untuk kabur. Tapi di sini Shao Wujing mengatakan bahwa Wukong memang hebat, tapi Yuanzi itu lebih hebat. Bagaikan gunung di atas gunung. Guru Tang menerangkan pada mereka semua, jangan berpikir yang tidak masuk akal dulu. Sedangkan Beilang mengatakan ada satu hal lagi yang sangat penting, tapi Beilang takut untuk mengatakannya. Beilang takut setelah Guru Tang mengetahuinya, Guru Tang tidak akan memaafkan Beilang. Tapi Guru Tang menyuruhnya untuk berbicara hingga akhirnya Beilang menceritakan semua kejadiannya. Awalnya Beilang sangat sekarat dan pada akhirnya Beilang memakan Yihu untuk bertahan hidup. Beilang pun segera menceritakan kisahnya saat Beilang sedang sekarat. Saat itu Yihu memanggil Beilang. Apakah Beilang masih bisa mendengarnya atau tidak? Tapi Beilang tidak menjawabnya. Yihu pun bertanya lagi, apakah Beilang pura-pura mati? Karena sebelumnya Beilang mengira bahwa Yihu sudah mati, tapi ternyata Yihu belum mati. Beilang mengatakan bahwa sekarang mereka sudah berada di titik kematian. Dan Beilang juga mengatakan bahwa Yihu lebih kuat darinya. Dan Yihu mengatakan pada Beilang apakah Beilang sudah tidak memakan orang lagi, karena Yihu telah melihat Beilang berbicara sangat lancar. Bahkan kecerdasan dan kekuatan sangat meningkat. Itu tidak akan mungkin terjadi dalam waktu yang singkat. Yihu juga mengatakan bahwa Beilang telah memanfaatkan jiwa gelap. Beilang pun mengatakan bahwa dia terpaksa memakan siluman Simeng yang melakukan kejahatan. Karena saat itu kepalanya sangat dingin dan rusak hingga Beilang tidak sadarkan diri. Yihu menjelaskan bahwa jiwa gelap banyak memiliki manfaat dan kekuatan untuk setiap hal. Jadi kebetulan jika Beilang memiliki kemampuan itu atau menginginkan kita mati bersama, ucap Yihu. Yihu juga menjelaskan kenapa Beilang bisa kalah dari Yihu. Itu karena Beilang belum dewasa secara alami dan sekarang buatlah keputusan. Tapi Beilang tak mau memakan Yihu. Tapi Yihu terus memaksanya karena Yihu tahu bahwa Beilang bukan pertama kalinya untuk memakan manusia. Yihu juga mengatakan pada Beilang kalau Beilang harus berani memakannya.
Jangan hanya berbaring dan menunggu kematian. Yehu juga menyadari bahwa Bailang adalah orang yang pantas untuk melindungi Xiaoyu. Kemudian Bailang mencoba untuk berdiri dan mendekati Yehu. Yehu juga mengatakan bahwa Bailang tidak berguna dan itulah sebabnya Bailang tidak bisa menang melawan Yehu. Meskipun Bailang menolaknya, tapi Yehu terus memaksa untuk dimakan oleh Bailang. Bailang tahu kalau Yehu sedang memprovokasinya, tapi Bailang tetap tidak mau jika harus memakan Yehu. Dan Bailang pun menggendong Yehu. Yehu mengatakan lagi kepada Bailang bahwa sekarang mereka sama-sama sedang menderita. Jadi Bailang disuruh memakan Yehu biar salah satu dari mereka ada yang selamat. Dan Yehu di sini mengatakan pada Bailang bahwa dia merasa ngantuk dan mau tidur. Yehu juga mengatakan agar Bailang menjadi orang yang lebih baik dari hari ini dan harus bisa mengalahkan Yuanzi demi membalaskan kekalahannya hari ini. Dan kita dibawa ke masa sekarang. Bailang mengatakan bahwa Bailang hidup seperti serigala liar. Tapi Yehu ingin menyelamatkan Bailang. Mendengar semua cerita dari Bailang, Guru Tang pun paham. Sekarang Bailang masih bisa hidup berkat Yehu. Guru Tang juga mengatakan yang lebih penting adalah kesalahan di dunia memang memiliki sisi hitam dan putih. Jika Yehu tidak memintanya untuk dimakan oleh Bailang, Bailang juga sepertinya sekarang sudah mati. Setidaknya Bailang tidak jatuh dalam kegelapan setelah memakan Yehu. Dan jika ada alasan khusus di masa depan Bailang bisa memakan satu orang lagi dan Bailang memotongnya, apakah dirinya akan mendapatkan dosa yang besar? Dan Guru Tang di sini memikirkan Wukong karena Guru Tang masih tidak percaya kalau Wukong telah mati setelah hidup kembali. Sedangkan Yehu demi melindungi Xiaoyu, dia juga ikut meninggal. Dan Xiaoyu, dia juga meninggal dimakan Yuanzi. Tapi Bailang menyangkalnya, mungkin Xiaoyu belum meninggal. Karena Bailang melihat Wukong berbicara saat sedang bertarung. Dan Yuanzi pun telah bergumam bahwa dia masih menyerap jiwa Xiaoyu setelah melahapnya. Jadi kemungkinan Xiaoyu belum mati. Dan Cepat Kai di sini ikut berbicara. Cepat Kai mengatakan, jadi kalau Xiaoyu belum mati, sekarang dia ada di mana? Bahkan kakak Wukong saja bisa dikalahkan oleh Yuanzi, apalagi kita. Guru Tang menyuruh semuanya agar supaya tenang dan segera merawat adik kerbau dulu, barulah melakukan rencana. Guru Tang mengatakan bahwa adik kerbau masih hidup, tapi Guru Tang tidak tahu bagaimana caranya untuk menolongnya karena kondisinya sudah sangat parah. Bahkan tubuhnya menolak untuk pulih. Tang Sanzang tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Jadi lebih baik beristirahat sejenak untuk berdiskusi. Dan kita harus menghadapi kenyataan. Tang Sanzang kini merasa sedikit halu karena sekarang sudah kehilangan Wukong dan Yehu, sedangkan Xiaoyu ditangkap oleh Yuanzi. Guru Tang juga mengatakan bahwa sekarang dia telah menghadapi kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Guru Tang juga mengatakan belum pernah memikirkan bagaimana caranya untuk menghadapi Yuanzi. Semuanya mengikuti perjalanan dengan sukarela. Semua orang bisa bebas. Jadi, jika ingin berpisah, sekaranglah. Karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Sedangkan mengejar Yuanzi pasti akan sangat sulit. Di sini terlihat para muridnya pun hanya bisa terdiam. Hingga Guru Tang mengatakan kenapa tidak ada yang mau pergi. Dan akhirnya Cepat Kai mengungkapkan bahwa dia menginginkan pergi. Karena jika terus di sini, Cepat Kai merasakan akan terjadi hal yang buruk. Cepat Kai juga menerangkan bahwa dewa seperti Yuanzi Tianzun bukanlah lawan yang bisa dihadapi. Cepat Kai di sini tidak menginginkan mati dan akan segera pergi. Guru Tang mengatakan bahwa Cepat Kai memang benar dan idenya juga masuk akal. Dan Cepat Kai pun pergi meninggalkan rombongan Tang Sanzang. Sedangkan yang lain hanya diam dan membisu seperti bocil pacaran baru seminggu. Dibilang lagi marahan enggak, tapi saling cuek. Dan saat Cepat Kai di perjalanan pulang, Cepat Kai mengatakan kenapa tidak ada yang mengejarnya. Dan tiba-tiba Cepat Kai pun balik lagi ke rombongan Tang Sanzang dan mengatakan apa rencana selanjutnya untuk mengejar Yuanzi. Marilah kita lalui bersama-sama. Bailang menanyakan kepada Cepat Kai kenapa tidak jadi pergi. Tapi Cepat Kai tidak mau pergi dan mau tetap bersamanya hingga akhir. Guru Tang mengatakan jangan mau kalah sebelum bertarung karena hal tak terduga bisa saja terjadi kapanpun. Mereka yang berani bertarung akan memiliki kesempatannya sendiri, bahkan pada Yuanzi Tianzun sekalipun. Setidaknya dia bisa terluka, itu adalah kesempatan. Dan Bailang di sini merasakan sudah bangkit dan mengajak semuanya segera berangkat. Dan Tang Sanzang mengatakan bahwa mereka harus menyeberangi Sungai Hitam terlebih dahulu.
Dengan penuh semangat, Bailang mengatakan bahwa dia pun tidak bisa jika hanya duduk dan diam saja untuk memikirkan kondisi Xiaoyu saat ini. Bailang langsung berlari dan langsung melompat ke Sungai Hitam. Guru Tang mengatakan bahwa Bailang telah salah karena di sana ada penguasanya. Tempatnya pun terpisah dari dunia dan dipenuhi oleh siluman. Jika salah masuk, tidak akan bisa keluar lagi. Guru Tang juga mengatakan bahwa harus memikirkan hal ini dulu sebelum menyeberang. Tiba-tiba banyak gelembung yang keluar dari dalam air. Sontak yang lain pun terkejut dan muncullah seperti gunung dari dalam air. Dan ternyata itu adalah kapal yang sangat besar muncul dari dalam air. Dan si Shinji chapter 95 di sini pun bersambung. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye-bye.